Saya ingin mengajak kita untuk menyimak mengapa pemuritan menjadi sebuah kebutuhan yang penting bagi sebuah gereja lokal. Bapak Ibu, kalau kita ingat apa yang terjadi di tahun 2020 ketika COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk bagi Indonesia. Pada saat itu, di awal tahun 2020, saya masih ada di Hong Kong dan kami melayani di sana. Mengalami satu situasi di mana 7 tahun di sana, tahun terakhir adalah tahun yang paling tidak mudah. Tetapi saya bersyukur justru lewat peristiwa COVID ini menyadarkan bahwa gereja Tuhan harus mempersiapkan diri dengan pemuritan. Ketakutan saya pada waktu itu adalah ketika pemerintah Hong Kong berkata kegiatan apapun tidak boleh diselenggarakan. Dan saya mulai berpikir, wah, ini kalau peraturan ini akan berkelanjutan bagaimana? Atau ketika orang-orang Indonesia yang kami layani tidak bisa berkumpul, kemudian mereka akhirnya pertumbuhan imannya tidak terus bertumbuh dikarenakan tidak pernah berkumpul. Maka saya mulai mendoakan, Tuhan, gimana Tuhan supaya lewat situasi ini Tuhan, gereja Tuhan tetap kuat, tetap solid, orang-orangnya terus bertumbuh. Nah, Tuhan izinkan saya belajar di masa COVID itu, di saat kegiatan-kegiatan gereja sangat terbatas, saya boleh mengikuti beberapa pelatihan yang berkaitan dengan pemuritan. Dan disitulah saya tahu bahwa inilah hatinya Tuhan untuk mengembalikan gereja-gereja Tuhan sadar betul bahwa setiap gereja lokal perlu mengadakan atau melakukan pemuritan. Pemuritan bukan lagi kegiatan atau program semata, tapi biarlah pemuritan juga menjadi sebuah gaya hidup. Tahun lalu, Bapak Saudara, saya hadir di dalam sebuah konferensi yang diadakan oleh gereja yang disebut Heart of God di Singapura, Bapak Saudara. Dan yang saya jumpai gereja dengan ribuan jemaat ini mayoritas adalah generasi-generasi muda. Kalau dihitung usia mereka di tahun lalu, ya usia mereka adalah kisaran di usia rata-rata 23 tahun. Bukankah ini menjadi satu juga kerinduan atau doa dari para gembala, mengingat ada begitu banyak gereja di mana anggota jemaat ya secara usia yang muda-muda itu sudah semakin sedikit, atau yang menjadi pengurus di gereja juga sangat sedikit usia yang generasi muda gitu ya Bapak Saudara ya. Dan itu menjadi dilema dalam bicara regenerasi, pelayanan, kepemimpinan. Apa rahasianya? Sekali lagi saya menemukan mereka sangat kuat di dalam pemuritan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, pertanyaannya begini, pemuritan itu sebenarnya adalah sensasi atau esensi? Wah, karena gereja-gereja melakukan, yuk kita lakukan. Gereja yang berkembang itu melakukan pemuritan, kita lakuin pemuritan. Sebenarnya, pemuritan bukan hal yang luar biasa. Harusnya pemuritan adalah hal biasa yang dilakukan setiap waktu oleh orang-orang percaya. Karena ya Bapak Saudara, mari kita mengerti, mendalami esensi dari pemuritan. Sebab apa? Pemuritan tidak sama dengan membuat program atau kelas pemuritan. Sesungguhnya pemuritan adalah berbicara tentang esensi mempunyai gaya hidup yang dimuridkan dan memuridkan. Albert Einstein berkata, if you able to define half of your problem to be solved. Kalau kita bisa menerjemahkan, memahami, mengartikan akan sesuatu, maka separuh dari masalah bisa terselesaikan. Kenapa banyak orang sudah antipati dulu dengan pemuritan? Kenapa orang berpikir, wah repot kalau melakukan pemuritan? Karena mereka nggak paham terlebih dahulu akan definisi dari pemuritan itu sendiri. Kalau kita mau memberikan perhatian kita kepada pemuritan, memang ada hal-hal yang tidak mudah akan kita hadapi. Ada hal-hal yang gak gampang yang kita lewati. Tetapi gereja Tuhan sedang dibawa kepada panggilan yang sesungguhnya.
Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dari ayat ini kita akan gali lebih dalam makna pemuritan. Pemuritan adalah proses menolong seseorang mengikut Yesus, bersekutu bersama orang percaya dan menjadi penjala manusia. Untuk mempermudahnya saya menggunakan 3F, Bapak Saudara. F yang pertama adalah follow. Seseorang belajar mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diteladankan oleh muridnya. Seorang pemurid belajar membagikan hidupnya, menceritakan kehidupannya untuk boleh menyemangati, menguatkan yang lain. Bicara tentang kegagalan, tentang proses, dan akhirnya kemenangan. Yang kedua, fellowship. Seorang murid akan ada dalam sebuah persekutuan. Anda dan saya tidak pernah diciptakan menjadi makhluk individualis. Kita diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk sosial, yang artinya kita bergantung, kita tidak bisa sendirian, kita butuh orang lain. Setiap manusia membutuhkan sebuah komunitas. Pemuritan adalah berbicara di mana seseorang mengikuti seorang model pemurid dan ada di dalam persekutuan. Sebab di dalam persekutuan, pribadi orang itu bisa belajar bertumbuh, bisa belajar menerima dan diterima. Ya, seorang bisa belajar bagaimana mendapatkan berkat dan membagikan berkat. Seseorang bisa belajar menerima teguran dan memberikan masukan. Seorang bisa belajar juga untuk saling menguatkan dan dikuatkan, Bapak Saudara. F yang ketiga adalah fishman, menjadi seorang penjala jiwa. Kadangkala kehidupan orang percaya atau dalam penyampaian firman, pengajaran di gereja lokal, kita ditekankan tentang, ayo ikuti kebenaran firman, ajaran firman Tuhan. Ayo masuk dalam komunitas-komunitas sel. Tapi akhirnya yang menjala jiwa, yang menjadi pemberita Injil, itu hanya orang-orang tertentu, full-timer gereja mungkin, atau pejabat gereja. Dan tidak banyak anak-anak Tuhan yang menjadi penjala jiwa. Mereka takut, mereka nggak ngerti harus bagaimana caranya. Nah, lewat pemuritan kita semua belajar dan diarahkan untuk menjadi penjala manusia. Dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah amanat agung Tuhan. Setiap orang-orang percaya sesungguhnya harus memenuhi melakukan amanat agung Tuhan. Ada 3 hal penting di dalam proses pemuritan itu. Kita akan lihat dari ayat bahasa Inggrisnya dikatakan, Go therefore and make disciples of all the nations. Dalam kurung diberi pengertian, help the people to learn of me, believe in me, and obey my words. Yang pertama, help the people to learn of me. Berbicara tentang menerima pengajaran. Waktu dimuridkan, seseorang sedang dibawa kepada kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Bukan pengertian sendiri atau hikmat-hikmat manusia, tapi kepada kebenaran firman. Yang kedua, help the people to believe in me. Tidak banyak orang yang telah menerima pengajaran mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mempercayainya. Lewat pemuritan, maka seseorang akan dibimbing untuk bukan hanya punya pengetahuan firman-Nya, tetapi mereka menghidupi firman, meyakini firman. Mereka terdorong, termotivasi untuk melakukan firman. Maka yang ketiga adalah help the people to obey my words. Menolong orang menjadi pelaku firman yang taat. Kalau tadi learn of me bicara kepala, believe in me bicara hati, heart, obey my words akan berbicara tentang tindakan. Saya bilang dengan kata hand. Jadi Bapak Saudara,
Pada bagian ini saya ingin mengajak kita menyadari betapa pentingnya pemuritan di dalam gereja lokal kita. Tuhan Yesus memberkati.